Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa kita setiap orang boleh mengalami kasih anugerah dan juga pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah di dalam semuanya itu kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik yang kita alami dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Satu ayat saja dan bagian ini berkata seperti demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, kalau kita bertanya mengapa Allah harus menjadi manusia, mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia, setidaknya ada 3 alasan penting mengapa Kristus menjelma menjadi manusia. Yang pertama, tujuan daripada penjelmaan Kristus adalah untuk menggenapi maksud teologis. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kedatangan Kristus adalah untuk menyingkapkan, menyatakan siapa sesungguhnya Allah yang benar. Nah, kita baca di Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-18. Di sana dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang bisa menyatakan Allah yang benar? Tidak ada kecuali daripada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ketika dia datang ke dalam dunia, maka tujuan teologis kedatangannya yaitu untuk menyingkapkan siapa sesungguhnya Allah yang sejati, Allah yang layak disembah, Allah yang sesungguhnya adalah roh. Siapakah sesungguhnya Allah yang seperti itu? Nah, itulah yang dinyatakan, disingkapkan melalui kedatangan daripada Kristus Yesus. Jadi pada saat kita mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada berita yang dibawakannya dan percaya kepada Allah yang disingkapkannya, maka kita sudah mengenal Allah yang sejati. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tujuan kedatangan Kristus adalah untuk satu maksud soteriologis. Artinya, dia datang sebagai juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dia adalah sang pengantara daripada Allah dan juga manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan permasalahan dosa manusia. Tidak ada sesuatu pun daripada diri kita yang bisa menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan keberdosaan manusia. Hanya di dalam diri Yesus Kristus yang adalah manusia sejati yang tidak pernah berbuat dosa, yang melalui kematian dan kebangkitannya, maka segala urusan dosa manusia di hadapan Allah telah diselesaikan. Nah, ini adalah tujuan soteriologis. Nah, selain daripada dua tujuan ini, yaitu tujuan teologis dan juga tujuan soteriologis, maka ada yang ketiga, yaitu tujuan praktis. Maksudnya apa tujuan praktis ini? Yaitu kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya manusia itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana sesungguhnya menjadi manusia yang adalah gambar dan rupa Allah yang sejati itu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ialah untuk menggenapi tujuan itu, yaitu untuk menyatakan kepada setiap orang di dalam dunia ini bagaimana menjadi satu pribadi yang betul-betul hidup boleh menyenangkan Tuhan, yang betul-betul boleh menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup sebagai satu pribadi yang betul-betul menyenangkan Tuhan di dalam ketaatannya, di dalam kebergantungannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus Yesus tatkala dia menerima manusia yang berdosa, tatkala dia mengampuni, tatkala dia berdoa, tatkala dia melayani, semuanya itu adalah contoh-contoh praktis, teladan-teladan kehidupan yang diberikan, yang dijalani oleh Yesus Kristus untuk menjadi satu contoh bagaimana kita hidup sebagai manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya surat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 tadi mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu berarti bahwa firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu patokan, satu ideal yang begitu tinggi, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, dan patokannya itu selalu adalah Yesus Kristus. Mari kita di dalam kehidupan kita terus terfokus kepada Kristus Yesus.
bagaimana dia hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, bagaimana dia terus bergantung pada Tuhan di dalam doanya, bagaimana dia menggunakan kesempatan-kesempatan dalam kehidupannya untuk terus menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Semuanya itu adalah contoh teladan yang patut dan harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Semoga ini juga menjadi sesuatu hal yang ada di dalam kerinduan diri kita untuk terus-menerus hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Kristus telah menjadi teladan di dalam semuanya ini. Tuhan memberkati kita semua.